Ganti menteri, ganti kurikulum. Kemarin di masyarakat disebut kurikulum full itu. Padahal itu bukan kurikulum sekali. Banyak orang bilang di Indonesia ini menteri baru berarti kurikulum baru. Sekarang gitu juga nggak ya? Di video ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi jadi perbincangan hangat di dunia pendidikan kita, yaitu deep learning. Gua Irfan, jumpa lagi di konten Rehat Sejenak. Jadi deep learning ini kurikulum baru bukan sih? Atau cuma konsep aja? Dan gimana implementasinya? Video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tonton sampai selesai, terus tulis pendapat lo di kolom komentar. Oke, kita mulai dari definisinya dulu. Jadi ada naskah akademik yang disusun sama Prof. Suyanto dari UNY bareng tim dan dipublikasikan sama Pusat Kurikulum dan Pembelajaran tahun 2025. Di situ istilah deep learning diterjemahin jadi pembelajaran mendalam. Di naskah itu dijelasin kalau pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang fokus pada 3 prinsip suasana belajar, yaitu pembelajaran yang berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful. Pendekatan ini melibatkan 4 aspek penting. Pertama, olah pikir atau intelektual, kedua, olah hati atau etika, ketiga, olah rasa atau estetika, dan keempat, olahraga atau kinestetik. Nah, dari sini udah kelihatan kalau pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum kayak kurikulum merdeka ya. Khususnya melalui kurikulum merdeka. Ini tuh lebih ke pendekatan belajar, mirip kayak konsep pembelajaran berdiferensiasi yang dulu sering disebut-sebut pas eranya Mas Menteri Nadiem Makarim. Yang saya coba introdusir itu kan bukan kurikulumnya, tapi pendekatan belajarnya. Jadi jika lo pengen kejelasan praktik real implementasi pembelajaran mendalam ini di kelas kayak gimana, menurut gua sih gak bakalan seteknis itu implementasinya. Karena memang disebutnya juga pendekatan, bukan metode apalagi teknik pembelajaran. Sekarang kita lanjut ke prinsip utama pembelajaran mendalam. Ada 3 prinsip inti dalam pembelajaran mendalam ini, seperti yang gua jelasin sedikit tadi di awal. Pertama, berkesadaran atau mindful. Artinya siswa tuh sadar sama apa yang mereka pelajari. Mereka ngerti apa yang lagi mereka kembangin, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Kedua, bermakna atau meaningful. Belajar tuh nggak cuma sekedar teori, tapi ada manfaat realnya di kehidupan sehari-hari. Ketiga, menggembirakan atau joyful. Belajar harus tanpa tekanan, bukan berarti santai banget, tapi siswa tuh menikmati proses belajarnya. Ketiga prinsip ini kemudian diterjemahin ke dalam 4 domain tadi, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Jadi belajarnya nggak cuma ngandelin otak aja, tapi juga hati, rasa, dan gerak. Kita lanjut ke tujuan utama. Tujuan dari pembelajaran mendalam ini adalah mencetak siswa yang sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Nah, ini istilah baru nih. Kalau zaman dulu kita kenal profil pelajar Pancasila, sekarang konsepnya berkembang jadi ini. Apa aja 8 dimensinya? Pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewarganegaraan. Ketiga, penalaran kritis. 4, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. 7, kesehatan. Dan 8, komunikasi. Learning should be structured from easy to difficult in the following 6 steps. Nah, dalam pembelajaran mendalam, pengalaman belajar itu diadaptasi dari 2 taksonomi. Pertama, taksonomi Solo itu singkatan ya, dan taksonomi Bloom. Kemudian disederhanakan jadi 3 fase aja. Pertama, memahami, yang kedua, mengaplikasi, dan yang ketiga, merefleksi. Kalau taksonomi Bloom kan ada 6 ya, dari C1 sampai C6, sementara taksonomi Solo ada 5. Menurut gua sih ini bersifat pilihan, soalnya intinya sama aja. Jadi lo bisa pakai taksonomi Bloom, Solo, atau yang lebih ringkas, pengalaman belajar versi pembelajaran mendalam Kemdikdasben ini. Sekarang kita lanjut ke hal yang paling menarik menurut gua, yaitu asal-usul deep learning. Nah, dari mana sih konsep pembelajaran mendalam ini atau deep learning ini muncul? Di naskah akademiknya disebutkan 2 teori utama. Pertama, teori deep learning dan surface learning dari F. Marton dan R. Saljo tahun 1970-an. Namun setelah gua baca papernya,
mereka justru hanya ngebahas cara orang memahami teks. Ada yang secara mendalam, deep, atau ada yang dangkal, surface. Teori kedua yang dicantumkan di naskah akademik adalah teori konstruktivisme, juga project-based learning. Tapi menurut gua pendekatan pembelajaran mendalam ini lebih banyak ngambil dari konsep Mikhail Fulan. Siapa nih? If we take our big initiative, which is new pedagogies for deep learning, we call it also deep learning. Mikhail Fulan tuh adalah seorang ahli sosiologi asal Toronto, Kanada, yang ngenalin deep learning sebagai pendekatan pembelajaran global. Nah, ini bukunya ya. Sayangnya waktu gua cari bukunya di Perpusnas, bukunya nggak ada, jadi gua baca online aja. Jadi dia tuh ngediriin kemitraan global alias Global Partnership yang dinamain NPDL gitu, New Pedagogies of Deep Learning. Dari profilnya sih NPDL ini kayak jasa pengembangan pendidikan buat pelaku pendidikan dari berbagai negara yang nama brandingnya Deep Learning, sesuai dengan istilah yang dipopulerkan Mikhail Fulan di bukunya itu. Deep learning for us is not another project. It is a change in the culture. The future is here. It's crowding the present. Gua belum tahu ya apakah ada hubungannya Kemdikbudrismen dengan NPDL ini. Bagi teman-teman yang udah tahu lama soal NPDL ini, mohon share infonya di kolom komentar ya. Di bukunya Bapak Fulan ini menjelaskan ada 6 kompetensi global yang harus dimiliki siswa yang di bukunya disebut 6C. C pertama karakter, kedua citizenship atau kewarganegaraan, ketiga collaboration atau kolaborasi, communication komunikasi, kemudian creativity atau kreativitas, dan critical thinking atau pemikiran kritis. Indonesia kelihatannya mengadopsi konsep ini, tapi dengan beberapa penyesuaian. Misalnya dimensi karakter diganti jadi keimanan dan ketakwaan. Lalu ditambahin 2 dimensi lainnya, yaitu kesehatan dan kemandirian. Kewarganegaraan juga yang di buku Michael Fulan dijelasin sebagai keterampilan global citizenship, di pembelajaran mendalam diadaptasi menjadi lebih nasionalis. Dan ada hal yang menarik juga ya di landasan filosofis dari pembelajaran mendalam ini. Dulu kan ketika kita mempelajari kurikulum merdeka, landasan filosofisnya dari KHD atau Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang ditambah filosofinya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya wajar aja karena menterinya kan dari Muhammadiyah. Oke, sekarang gimana implementasinya? Di naskah akademik ada 6 tahapan implementasi. Naskah akademiknya bisa lo unduh dari kolom deskripsi. Tapi masalahnya kadang proses sosialisasi kebijakan pendidikan di kita tuh lama banget. Tahun pertama sosialisasi di tingkat pusat, tahun kedua baru ke daerah, tahun ketiga ke sekolah, tahun keempat ke guru, tahun kelima atau keenam kebijakan udah diganti lagi. Lo ngerasa gitu juga nggak? Dan yang gua sayangkan di naskah akademik pembelajaran mendalam ini nggak dijelasin mana program dari menteri sebelumnya yang dilanjutin, mana yang dimodif, dan mana yang dihapus. Padahal penting banget biar kita ngerti benang merah dari kebijakan-kebijakan ini. Jadi itu tadi penjelasan singkat gua tentang deep learning alias pembelajaran mendalam. Menurut gua sih yang paling penting dan harus kita terus diskusiin adalah teori dari Mikhail Fulan ini tentang deep learning. Juga kita harus terus kepoin apa sih kaitan Kemdikbudrismen dengan NPDL ini. Gimana sekarang? Apa lo tertarik buat ngulik pembelajaran mendalam ini? Atau lo pilih untuk bilang, apalagi sih? Yang penting kan gua masuk kelas aja, terus ngejelasin materi di depan siswa. Silakan tulis pendapat atau unek-unek lu di kolom komentar ya. Gua tutup dengan tagline channel Ngobrolin Pendidikan. Kalau belum bisa memperbaiki pendidikan, ya udah obrolin dulu aja. Terima kasih udah nonton, jumpa lagi di obrolan pendidikan selanjutnya.